Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Fajar Okta Anggoro. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul dengan gangguan sistem sensori persepsi glukoma. Definisinya, glukoma adalah suatu penyakit di mana tekanan di dalam bola mata meningkat sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan glukoma. Klasifikasinya glukoma primer. Yang pertama merupakan jaringan glukoma terbanyak 90 sampai 95%. Biasanya mengenai kedua mata. Yang kedua, perkembangan lambat dan tanpa gejala awal. Disebut sudut terbuka karena saluran ke trabekulum tetap terbuka, namun aliran tumor aqueous terhambat akibat degenerasi trabekulum. Saluran xilem ada jaringan sekitarnya. Glukoma kongenital. Yang pertama primer atau infantil. Yang kedua menyertai kelainan kongenital. Yang ketiga ada glukoma sekunder, dapat terjadi dari peradangan mata, perubahan pembuluhan darah dan trauma. Yang penyebabnya itu yang pertama ada perubahan lensa, kelainan fovea, trauma, bedah, rubeosis, steroid. Yang keempat glukoma absolut. Dari perbagian di atas dapat dikenal glukoma dalam bentuk yang pertama glukoma sudut sempit primer dan sekunder. Yang kedua glukoma sudut terbuka primer dan sekunder. Yang ketiga kelainan pertumbuhan primer. Etiologinya yang pertama terjadi karena obstruksi aliran aqueous humor, peningkatan tekanan intraokular. Yang kedua glukoma sudut tertutup akut, timbul mendadak akibat infeksi, cedera atau bawaan sudut balik sempit. Glukoma kronik berkembang perlahan, dipengaruhi faktor keturunan, DM, arteriosklerosis, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, miopla tinggi, progresif. Menurut Ilyas 2010, penyebab langsung yang pertama itu ada produksi cairan mata meningkat, yang kedua pengeluaran cairan mata berkurang. Manifestasi klinis glukoma sudut terbuka. Yang pertama progresi lambat tanpa nyeri, disebabkan gangguan sistem drainase mata, kerusakan saraf optik. Gejala muncul saat sudah ada gangguan lapangan pandang, penyempitan perifer, skotoma, penurunan sensitivitas kontras, ketajaman dan warna penglihatan. Yang kedua glukoma sudut tertutup. Yang pertama gejala sakit kepala, nyeri mata, penglihatan kabur atau berkabut, pupil anisokor, terjadinya kebutaan mendadak. Fase prodrokomal, pandangan kabur dengan halo cahaya plus sakit kepala. Fase akut karena berawan atau edema, nyeri hebat, mual, muntah, nyeri perut dan keringat dingin. Patofisiologinya, proses terjadinya penyakit glukoma biasanya dimulai dengan penumpukan cairan mata yang tidak dapat mengalir dengan baik. Yang pertama ada produksi cairan mata, di bagian dalam mata terdapat cairan bola mata yang diproduksi secara terus menerus. Cairan ini berfungsi untuk menjaga bentuk mata, menyalurkan nutrisi dan membersihkan kotoran. Yang kedua ada penglihatan cairan mata. Cairan mata ini seharusnya mengalir melalui balik depan mata dan keluar melalui aliran yang disebut trabekular muscle. Yang ketiga penumpukan cairan mata. Jika cairan mata diproduksi secara berlebihan atau sistem di alirannya tidak berfungsi dengan baik, penumpukan aqueous humor bisa terjadi. Yang keempat peningkatan tekanan mata. Penumpukan cairan mata ini dapat menyebabkan tingginya tekanan dalam bola mata. Yang kelima kerusakan saraf mata. Tekanan yang tinggi ini kemudian dapat merusak saraf mata yang menghubungkan mata ke otak. Yang keenam penglihatan menurun. Kerusakan pada saraf mata ini dapat menyebabkan penurunan penglihatan dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan kebutaan.
Komplikasi glukoma kronis, komplikasinya progresif bila tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, skenia anterior, iris melekat pada trabekulum menyebabkan sumbatan permanen aliran aqueous humor. Katarak, tekanan bola mata tinggi merusak kapsul lensa keruh. Kerusakan saraf optik mengakibatkan tio atau tekanan intraokular. Tinggi normalnya 10 sampai 20 mmHg. Glukoma bisa 50 sampai 60 mmHg. Kebutaan akibat kerusakan progresif saraf optik bila tekanan tidak terkontrol. Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, identitas. Di dalam identitas meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, nomor medis, agama, pekerjaan, tanggal lahir, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, dan diagnosa medis. Yang kedua itu pengkajian. Keluhan utama. Fokus pada apa yang dirasakan klien. Pada pasien glaukoma, keluhan utama yang sering muncul adalah penglihatan kabur, nyeri pada mata, sakit kepala, melihat lingkaran pelangi atau halo di sekitar cahaya, serta menurun ketajaman penglihatan secara bertahap. Yang kedua, riwayat penyakit sekarang. Pasien mengeluh penglihatan kabur sejak beberapa minggu yang lalu, terutama dalam hari, disertai nyeri berdenyut pada mata, sakit kepala mendadak, melihat lingkaran pelangi di sekitar cahaya, serta menyempit lapang pandang. Pasien tampak gelisah, sering memegang mata, dan mengeluh mual hingga muntah saat nyeri meningkat. Yang keempat, riwayat penyakit keluarga. Tanyakan riwayat penyakit keluarga pada orang tua atau saudara kandung dengan glaukoma, katarak, atau gangguan penglihatan lainnya, karena glaukoma berisiko diturunkan. Yang kelima, pengkajian riwayat alergi. Kaji adanya alergi terhadap obat tetes atau obat mata tertentu yang dapat mempengaruhi terapi farmakologi. C. Pemeriksaan fisik atau head to toe. Yang pertama itu kepala. Kaji riwayat trauma, benjolan atau hematoma, dan ekspresi wajah dan nyeri mata. Yang kedua, mata. Konjungtivitas tampak merah, kornea keruh, penglihatan kabur atau tunel, visual atau halo. Pupil membesar dengan reaksi lambat atau asimetris. Yang ketiga, hidung. Kaji polip, kebersihan, dan fungsi penciuman. Umumnya tidak terkait dengan langsung dengan glaukoma mulut atau faring. Kaji bibir, gusi, gigi, lidah, dan faring. Tanyakan kesulitan menelan atau mengecap. Pada pasien glaukoma akan ada perasaan nyeri pada lidah, bisa nampak kering akibat mual dan muntah. Yang kelima, leher. Kaji posisi trakea, kelenjar tiroid, dan limfe, serta vena jugularis. Umumnya tidak terkait glaukoma, namun perlu diperiksa untuk mengkaji masalah lain. Yang keenam, dada. Inspeksi bentuk dan gerakan. Auskultasi suara napas biasanya normal pada glaukoma akut. Yang ketujuh, abdomen. Inspeksi bentuk. Auskultasi bising usus atau biasanya sih normal. Palpasi mungkin nyeri ulu hati akibat mual muntah pada glaukoma akut. Ekstremitas. Inspeksi kelemahan atau tremor akibat nyeri atau gelisah. Kekuatan otot biasanya normal, tetapi pasien bisa tampak lemas akibat gangguan tidur atau penurunan nafsu makan. 9. Neurologi. Kesadaran umumnya baik, tetapi pada seorang yang menderita glaukoma akut atau menurun bila mual muntah berat. Kaji saraf kronis. N2, menurun ketajaman visual. N3, 4, dan 5, gerakan bola mata terbatas dan nyeri. Perhatikan tanda rangsangan otak jika terjadi komplikasi pada saraf optikulus. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Gangguan persepsi sensori. Perubahan persepsi terhadap stimulus internal ataupun eksternal dengan respon berkurang, berlebihan, atau terditoksi. Penyebabnya termasuk gangguan penglihatan, yaitu gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan penciuman, gangguan perabaan, hipoksia cerebral, penyalahgunaan zat, usia lanjut, paparan toksin lingkungan. Gejala dan tanda subjektif. Mendengar bisikan, melihat bayangan, atau merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman, atau pengecapan. Objektif, ditoksi sensori, respon tidak sesuai, bersikap seolah-olah melihat, mendengar, mengecap, meraba, atau mencium sesuatu. Akut, definisi pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat, dan berdintensitas
ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebabnya itu agen pencedera fisiologis, misinflamasi, iskemia atau neoplasma. DS-nya pasien mengeluh nyeri hebat, mual dan muntah. DU-nya tampak gelisah, wajah meringis, tanda vita meningkat. Implementasi perawatan adalah pelaksanaan dari perencanaan perawatan yang telah dibuat untuk mencapai hasil yang efektif. Tindakan perawatan mencakup tindakan mandiri seperti independen dan tindak kolaborasi. Tindakan mandiri independen adalah aktivitas perawat yang didasarkan pada kesimpulan atau keputusan sendiri dan bukan merupakan petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan lain. Tindakan kolaborasi adalah tindakan yang didasarkan hasil keputusan bersama seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan adalah tahap terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi keperawatan ialah evaluasi yang dicatat, disesuaikan dengan setiap diagnosa keperawatan. Evaluasi keperawatan terdiri dari 2 tingkat, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi respon jangka panjang terhadap tujuan, dengan kata lain, bagaimana penilaian terhadap perkembangan kemajuan ke arah atau hasil akhir yang diharapkan. Evaluasi formatif atau disebut juga dengan evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap respon yang segera timbul setelah intervensi keperawatan dilakukan. Format evaluasi digunakan adalah SOAP. Kesimpulan, glaukoma adalah penyakit mata akibat peningkatan tekanan bola mata yang merusak saraf optik penghubung retina dengan otak. Menurut klasifikasi Vaughan, glaukoma terdiri dari primer, kongenital, sekunder, dan absolut. Penyebabnya diantara lain adalah peningkatan produksi cairan mata oleh badan siliar dan berkurangnya aliran keluar di sudut bilik mata atau celah pupil. Pelaksanaan utama adalah terapi dikomentasi atau obat sistemik dan tetes mata lokal untuk menurunkan tekanan intraokular. Pemeriksaan penunjang meliputi kartu mata Snellen atau mesin telebikonuler, tes provokatif, oftalmoskopik, dan tonometri.